Setiap 5 tahun sekali, kita akan selalu merayakan pesta demokrasi. Nyoblos, pemilu itu loh. Dan setiap orang punya pilihan sendiri tentang siapa yang akan mereka coblos untuk menjadi pejabat politik yang memimpin wilayah mereka. Ya, diharapkan sih orang yang terpilih merupakan orang yang amanah dan bisa memajukan wilayah mereka. Tapi nggak sedikit pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya malah mengingkari janjinya dan menyelewengkan jabatan mereka dari sejumlah proyek-proyek yang mereka buat sendiri. Ada yang cuma bisa ngabisin anggaran aja untuk proyek gak penting, atau proyeknya untuk jadi jalan dugaan korupsi. Sampai ya buat proyek-proyek fiktif yang gak jelas adanya dan ujung-ujungnya uang masuk ke kantong sendiri. Hehehe. Nah, inilah beberapa kasus pejabat yang bikin kamu emosi. Soalnya proyek dan kebijakannya itu gak sesuai, malah ada dugaan dikorupsi ya. So, sebelum kita mulai, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa. Mari kita bahas, let's go! Yang pertama, Kades gunain uang pengembangan desa untuk karaoke dan sewa. Kalau ngomongin Kades, kayaknya beberapa hari ini lagi rame-ramenya ya, dimana ada sejumlah Kades ramai-ramai melakukan aksi demo menuntut masa jabatan Kades bisa menjadi 3 periode atau 27 tahun. Yang dimana sebelumnya mereka tuh udah menuntut juga jabatan Kades dari 5 tahun menjadi 9 tahun. Tapi mereka ternyata belum puas-puasnya ya. Aduh. Nah, yang menariknya ada nih sebuah kasus dimana oknum seorang Kades korupsi dana desa hampir 1 miliar. 200 jutanya dipakai untuk karaoke dan nyawe pemandu lagu. Waduh, membagongkan sekali kan? Jadi mantan kepala desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten berinisial A jadi tersangka korupsi dana desa tahun 2019 hingga 2021. Nominal korupsinya itu sampai 988 juta rupiah. Mirisnya, uang itu dipakai untuk menikahi 4 orang istri. Terus 255 jutanya dipakai untuk foya-foya, karaoke bersama bawahannya sambil nyawer pemandu lagu hampir setiap hari. Setelah ditelusuri, ternyata modus kepala desa korupsi ini dengan membuat 5 proyek pembangunan desa yang gak jelas, dimana 3 proyeknya mandek dan 2 proyeknya ternyata fiktif atau gak ada sama sekali. Wah, dan desanya malah gak dikelola dengan amanah ya. Program dana desa 1M dari pemerintah kok bisa-bisanya dikorupsi 988 juta. Ini sih kebangetan ya. Yang ada masyarakat desanya gak mendapatkan peningkatan kesejahteraan apa-apa dong. Ya memang sih, menurut beberapa pakar aja, dana desa ini rawan akan terjadi korupsi. Nah, tapi gimana nih menurut kalian? 2. Proyek toilet sekolah miliaran di Bekasi. Nah, kalau ini sih oknum dari pejabat tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi, ada sebuah proyek pembangunan 488 toilet sekolah negeri di Bekasi dengan anggaran 98 miliar rupiah. Harga satu paket toiletnya dianggarkan sebesar 198 juta. Tapi setelah dilihat hasil toiletnya, ya kalian bisa lihat sendirilah. Pengerjaan toiletnya terkesan asal-asalan dan bahkan sebagian toilet rusak sampai tidak bisa digunakan sebelum bangunan toilet itu diresmikan ke sekolah. Di SDN Suka Tenang 04 misalnya, diketahui bangunan toiletnya tidak sampai 9 meter persegi, namun anggaran pembuatannya hingga 198,5 juta rupiah. Hehehe. Apakah ini terlihat seperti toilet 198 juta teman-teman? Nah, setelah diusut berdasarkan Metro TV, proyek ini memang sangat berbau korupsi. Pasalnya proyek ini berbasis penunjukan, di mana orang terdekat oknum bupati dan dewan sajalah yang terpilih mendapatkan proyek ini. Dan dalam pengerjaannya, seorang oknum kontraktor mengaku setidaknya mereka harus menyetorkan fee sedikitnya 10% dari nilai masing-masing proyek yang mereka dapat. Waduh, pembangunan belum dimulai apa-apa udah disunat aja nih anggarannya. Apalagi ditambah kalau misalkan ketemu kontraktor nakal ya, yang nggak bertanggung jawab ikut-ikutan sunat anggaran material-material untuk pengerjaan proyek tersebut. Duh, Mimin khawatir toilet ratusan juta malah bisa jadi jamban nih guys ya. Tapi pada akhirnya KPK berhasil menetapkan 2 tersangka korupsi ini, salah satunya oknum bupati berinisial E dan salah satu pejabat lainnya. Nah, gimana menurut kalian proyek toilet yang satu ini nih guys? Apakah proyek-proyek di tempat kalian sering terjadi kayak gini juga? 3. Proyek stunting di Depok cuma dapat kuah sop aja. Nah, kalau yang kayak ini udah sering diwanti-wanti sama Presiden Joko Widodo ya. Dimana Presiden kita pernah bilang anggaran stunting 8M yang terpakai benar-benar untuk membeli susu dan telur ternyata hanya 1M aja. Sisanya untuk studi banding, jalan-jalan, rapat, gak jelas para pejabatnya. Tapi nggak tahu ya apakah sama dengan yang viral satu ini. Jadi di kota Depok disediakan anggaran 4,4M untuk
untuk makanan pencegah stunting. Tapi ramenya anak-anak di Depok hanya dapat kuah sop aja. Jadi stunting itu artinya gangguan pertumbuhan anak karena kurang gizi yang disebabkan dari makanannya. Tapi yang bikin bingung netizen, masa anggaran miliaran cuma dapat kuah sop aja? Apakah anggarannya juga ikut stunting? Ternyata berdasarkan Kompas, anggarannya bukan 4,4 M tapi 4,9 M. Ini data dari Kepala Dinas Kesehatan Depok, Mari Liziawati. Berarti anggarannya lebih banyak dong. Tapi hasilnya kok nasi pakai sop kuah, terus besoknya tahu sama sawi. Ini sih bukannya nambah gizi, malah tambah emosi ya. Tapi kita harus positive thinking. Siapa tahu banyak anggarannya kepake untuk cetak stiker. Karena di packaging makanannya selalu ada stiker Wali Kota Depok. Tulisannya, bocah Depok kudu sehat, prestasi hebat, stunting minggat. Yang menariknya, ternyata DPR minta stiker toples menu stunting di Depok itu diganti. Tapi Dinkes Depok menolak karena nggak mau keluar biaya lagi. Yang jadi pertanyaan, terus anggaran 4,9 itu kemana? Masa cuma jadi kuah sama stiker aja? Tapi menurut kamu gimana nih guys? Kalau menurut Mimin sih nggak mungkin gitu ya. Kan soalnya pejabat kita amanah semua. 4. Gedung pemerintah digadaikan oleh bupatinya. Waduh, kok bisa sih gedung pemerintah digadaikan kayak gitu? Gimana ceritanya tuh? Nah, jadi gini, mantan bupati Kabupaten Kepulauan Meranti namanya Muhammad Adil, dia tuh tertangkap tangan korupsi oleh KPK. Ia diduga melakukan korupsi di 3 kasus yang berbeda terkait pemotongan anggaran, gratifikasi, dan juga kasus suap. Dan pas diperiksa KPK, ternyata baru ketahuan nih, gedung Pemkab Kepulauan Meranti beserta tanahnya ternyata digadaikan sama mantan bupati ini ke bank. Alasannya sih untuk dana pembangunan jalan di wilayahnya. Tapi menurut Bupati Pengganti, gedung yang digadaikan 100 miliar itu baru cair 59%-nya aja, atau 59 miliar doang. Tapi cicilannya, kalian tahu nggak? Bupati selanjutnya harus membayar cicilan 3,4 miliar tiap bulannya ke bank dari gadaian gedung pemerintahan Pemkab Meranti tersebut. Akhirnya Bupati Pengganti bukannya malah senang naik menjadi pejabat, malah bingung sendiri gimana bayar cicilan tersebut, yang dimana uang kas dari kabupaten tersebut sangatlah kecil. Tapi yang bingung, kok bisa ya bank menerima gadaian gedung pemerintah sendiri? Hahaha, gak habis pikir deh. 5. Bupati potong gaji PNS ternyata buat dia sendiri. Nah, siapa nih yang punya bos yang suka potong-potong gaji anak buahnya di tempat kerja? Kira-kira mirip gak nih dengan kasus satu ini? Jadi Bupati Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah bersama istrinya yang merupakan DPR RI ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi sebesar 8,7 miliar rupiah. Modusnya cukup menarik. Bupati ini seolah membuat para PNS di bawahnya punya hutang oleh penyelenggara negara, yaitu merupakan dirinya dan istrinya yang seorang anggota DPR. Jadi anggaran PNS dan Kasbum Satuan Kerja Daerah terus-terusan dipotong nih sama bupati oknum tersebut untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik si bupati itu, yang dimana untuk biaya nyalek. Padahal nih ya, menurut KPK utang seperti itu tuh nggak ada dan hanya dibuat-buat aja. Waduh, ada-ada aja ya akal-akalan bupati ini. Tapi gimana? Semoga kamu nggak punya bos yang kayak gitu ya. Kan kasihan gajinya dipotong setiap bulan. Nah, jadi itulah beberapa kasus pejabat yang bikin emosi karena apa-apa yang dia sebutkan itu ternyata nggak sesuai dengan semestinya ya. Ujung-ujungnya untuk kepentingan para pejabat itu sendiri. So, gimana kalau pejabat-pejabat di daerah kalian? Apakah seperti kasus-kasus di atas, atau mungkin pejabat kalian tuh amanat dan sangat-sangat luar biasa gitu? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan semoga pejabat-pejabat di Indonesia ke depannya yang kalian coblos dan pilih di pemilu tahun ini bisa lebih amanah dan menjalankan proyek di masanya dengan penuh tanggung jawab. Ya, amin ya robbal alamin. So, mungkin segitu aja video kali ini. Bye-bye.